Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello great students, how are you today? I do hope you are doing well ya. Halo semuanya para siswa dan para siswi yang luar biasa. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabar teman-teman semua selalu sehat-sehat saja dan baik-baik selalu ya. Amin. Welcome back to our class today. Selamat datang di kelas kita pada hari ini. Today, we are going to learn about new material. Jadi teman-teman semua, pada hari ini kita akan belajar materi yang baru. What is it? Apa itu? As you can see on the screen, we are going to learn about analytical exposition text, teman-teman ya, atau teks eksposisi analitis. Nah, tentu saja untuk materi analytical exposition text ini masih termasuk ke dalam materi Bahasa Inggris kelas 12. So everyone, are you ready to start our lesson today? Apakah siap untuk memulai kelas kita pada hari ini? Thank you so much. Without further ado, let's get started. Okay, everyone, as usual, the first thing that we are going to learn is about definition. Jadi, seperti biasanya teman-teman, hal yang pertama yang akan kita pelajari yaitu terkait dengan definisinya, teman-teman ya. So, what is an analytical exposition text? Jadi, apa yang dimaksud dengan teks eksposisi analitis? Nah, di sini ada 3 poin. There are 3 points that we should know. Ada 3 poin yang sebaiknya kita ketahui, teman-teman ya. Untuk yang pertama itu definition atau definisi. Yang kedua adalah purpose atau tujuan. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah characteristics atau karakteristik, teman-teman ya. Oke, let's start with the first point. Kita mulai dari poin yang pertama, yaitu definition atau definisi. Nah, for definition, ya, analytical exposition text is a text that presents an argument to persuade readers to accept a particular point of view. Jadi, apa yang dimaksud dengan teks eksposisi analitis? Teks eksposisi analitis adalah teks yang menyajikan argumen untuk meyakinkan pembaca agar menerima sudut pandang tertentu. Nah, for the second point, untuk poin yang kedua yaitu purpose atau tujuan. So, the purpose of an analytical exposition text is to convince readers to agree with a particular opinion or idea. Jadi, tujuan dari teks eksposisi analitis yaitu untuk meyakinkan pembaca agar setuju dengan pendapat atau ide tertentu. And then, for the third point, dan untuk poin yang ketiga yaitu characteristics atau karakteristik. Nah, an analytical exposition text uses logical reasoning, evidence, and a formal tone. Jadi, sebuah teks eksposisi analitis itu teman-teman menggunakan penalaran logis, bukti, dan juga nada formal. Nah, itu dia sedikit penjelasan atau pengetahuan umum terkait dengan analytical exposition text, teman-teman ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar terkait dengan structure of an analytical exposition text. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan struktur dari teks analytical exposition ya. Nah, di sini ada 3 structures ya, ada 3 struktur. Yang pertama yaitu thesis statement, kemudian yang kedua adalah arguments, yang ketiga ada reinforcement of thesis. Nah, thesis statement yang berarti pernyataan tesis ini berarti the main argument or opinion. Jadi argumen atau pendapat utama, teman-teman. Dan untuk struktur yang kedua yaitu arguments, yaitu reasons to support the thesis statement. Ya, jadi poin yang kedua yaitu argumen merupakan alasan-alasan untuk mendukung pernyataan tesis. Dan untuk struktur yang ketiga atau the third structure
of an analytical exposition text, ya, yaitu reinforcement of thesis, yaitu penegasan tesis, yang berarti bahwa restating the thesis in a different way, mengulang pernyataan tesis dengan cara yang berbeda. Nah, itu dia 3 struktur dari teks ini ya teman-teman ya, analytical exposition text. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan teman-teman ke slide berikutnya. This is about language features. Untuk selanjutnya kita akan belajar terkait dengan fitur-fitur bahasa. Nah, di sini ada 3 poin dari language features atau fitur-fitur bahasa. Yang pertama adalah modal verbs. Yang kedua adalah adverbs of frequency, dan yang terakhir adalah connectives ya. Nah, untuk modal verbs atau kata kerja modal, contohnya adalah must ya, kemudian juga should, could, etc. ya. Jadi ada harus, seharusnya atau sebaiknya, dan juga bisa. Nah, ini digunakan untuk ya to express certainty or possibility. Jadi untuk menyatakan kepastian atau kemungkinan, teman-teman. Kemudian untuk language feature yang kedua atau fitur bahasa yang kedua adalah adverbs of frequency atau kata keterangan frekuensi. Contohnya adalah always ya, usually, sometimes, etc. teman-teman ya. Nah, ini digunakan to show how often something happens. Nah, jadi adverb of frequency ini atau kata keterangan frekuensi ini digunakan untuk menunjukkan seberapa sering sesuatu terjadi. Nah, begitu teman-teman ya. Oke, dan yang terakhir dari fitur bahasa analytical exposition text yaitu connectives atau kata penghubung, yaitu because, karena, therefore, oleh karena itu, however, dan etc. lain sebagainya ya. Nah, ini digunakan to connect ideas. Jadi untuk connectives atau kata penghubung ini digunakan untuk menghubungkan ide, teman-teman ya. Oke, itu dia terkait dengan fitur bahasa dari analytical exposition text. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan teman-teman ke slide berikutnya. This is about an example of an analytical exposition text ya. Untuk selanjutnya kita akan mengetahui, kita akan belajar terkait dengan contoh dari teks ini ya, analytical exposition text teman-teman ya. Oke, atau teks eksposisi analysis. Nah, here's a short analytical exposition text arguing for more free time for student. Nah, jadi berikut adalah teks eksposisi analitis singkat yang menganjurkan tambahan waktu luang bagi siswa, teman-teman ya. Oke, so let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar terkait dengan oke teman-teman. The importance of free time student. Of free time for students. Jadi ini untuk judul dari contoh analytical exposition text, teman-teman ya. Oke, let's read together. Kita baca sama-sama, teman-teman. In today's fast-paced academic environment, students often find themselves overwhelmed with a heavy workload, leaving little room for leisure or personal pursuits. While academic excellence is crucial, it is equally important to recognize the significance of free time in a student's life. Nah, teman-teman ya. Jadi untuk judulnya adalah The Importance of Free Time for Students atau pentingnya waktu luang bagi siswa. Nah, dalam lingkungan akademis yang serba cepat saat ini, siswa seringkali merasa kewalahan dengan beban kerja yang berat, sehingga hanya menyisakan sedikit waktu untuk bersantai atau melakukan kegiatan pribadi. Meskipun keunggulan akademis sangat penting, sama pentingnya untuk menyadari pentingnya waktu luang dalam kehidupan siswa, teman-teman ya. Oke, let's move, let's continue. Kita lanjutkan teman-teman ya.
Nah, firstly, free time allows students to pursue their own interests and develop their passions, whether it's playing sports, engaging in artistic activities, or exploring a new hobby. Free time provides opportunities for personal growth and self discovery. These experiences foster creativity, build confidence, and develop essential life skills such as problem solving and teamwork. Nah, jadi teman-teman, pertama, waktu luang memungkinkan siswa untuk mengejar minat mereka sendiri dan mengembangkan gairah mereka, baik itu berolahraga, terlibat dalam kegiatan artistik, atau menjelajahi hobi baru. Waktu luang menyediakan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi dan penemuan jati diri. Pengalaman ini menumbuhkan kreativitas, membangun kepercayaan diri, dan mengembangkan keterampilan hidup yang penting seperti pemecahan masalah dan kerjasama tim. Secondly, free time is crucial for mental and physical well-being. Constant academic pressure can lead to stress and anxiety and burnout. Engaging in recreational activities helps students relax, distress, and recharge their minds. Furthermore, physical activity during free time promotes a healthy lifestyle and reduces the risk of health problems. Nah, jadi untuk yang kedua, waktu luang sangat penting untuk kesejahteraan mental dan fisik. Tekanan akademis yang konstan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan kelelahan. Terlibat dalam kegiatan rekreasi membantu siswa rileks, menghilangkan stres, dan mengisi ulang pikiran mereka. Lebih jauh lagi, teman-teman, aktivitas fisik selama waktu luang meningkatkan gaya hidup sehat dan mengurangi risiko masalah kesehatan, teman-teman ya. Nah, itu untuk poin yang kedua, teman-teman. Dan untuk yang terakhir adalah in conclusion. Nah, oke, let's read again. Kita baca lagi, teman-teman. In conclusion, while academic success is important, it should not come at the expense of a student's overall well-being. Allocating adequate free time is essential for students to develop holistically, pursue their passions, and maintain a healthy balance in their lives. Jadi kesimpulannya teman-teman, meskipun keberhasilan akademis penting, hal itu tidak boleh mengorbankan kesejahteraan siswa secara keseluruhan. Mengalokasikan waktu luang yang cukup sangat penting bagi siswa untuk berkembang secara holistik, mengejar minat mereka, dan menjaga keseimbangan yang sehat dalam hidup mereka, teman-teman ya. Okay everyone, I think that's all for today's material. Jadi teman-teman, mungkin hanya ini saja untuk materi kita pada kesempatan kali ini. I do hope this material will give us so many benefits. Thank you so much for your attention, and thank you very much for watching this video lesson. So I think that's all for today. Let's close our class today by saying, stay happy, stay healthy, stay cool, and have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.